Serba-serbi berita Timnas Indonesia hari ini akan sangat seru untuk teman-teman ketahui. Gimana tidak? Ada informasi tentang tambahan baru untuk Timnas Senior dan update pemain aboard Timnas Indonesia dan beberapa berita penting soal Piala AFF yang viral. Pastiin teman-teman stay ya. Jadi mari kita ke pembahasannya, teman-teman. Salah satu kiper keturunan Indonesia yang mungkin tak asing didengar oleh teman-teman semua, ya dia adalah Emil Audero. Beberapa waktu lalu, ada seorang penggemar Indonesia yang datang ke Como, dan ia bertemu dengan Emil Audero. Sambil meminta tanda tangan Emil, penggemar itu sambil menanyakan gimana soal Emil yang dirumorkan akan bergabung dengan tim nasional sepak bola Indonesia. Emil pun menjawab, dirinya masih sangat terbuka. Akan tetapi belum ada kabar lebih lanjut dari Bapak Erick Thohir, ujar Emil Audero. Untuk kualitas Emil Audero sendiri jelas sedikit di atas kiper-kiper yang ada di bangku cadangan Timnas Indonesia saat ini. Emil Audero pada masa prime-nya, dia saat itu menjadi kiper utama AC Milan, dan sekarang Emil Audero sedang bermain bersama Como di Serie A. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kita masih perlu kiper untuk antisipasi jika kiper utama kita Maarten Paes mengalami kendala? Jadi nanti kita bakal punya dua kiper, yang satu Maarten Paes yang pernah menepis tendangan Lionel Messi, dan satunya Emil Audero yang pernah menepis tendangan Cristiano Ronaldo. Gokil kan teman-teman? Mungkin sosok Emil bisa jadi pilihan, atau Nadeo dan Hernando saja sudah cukup? Tulis pendapat teman-teman di bawah ya. Ya, kita lanjut ke kabar pemain aboard Timnas Indonesia. Kevin Dix Santer diisukan akan dilepas klubnya FC Copenhagen pada musim depan. Pemain eksekutor penalti tersukses ini, yang sering dijuluki Penaldix ini, diminati beberapa klub. Sementara ini ada dua klub yang mengincar Kevin Dix. Dua klub itu adalah Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga, dan ada klub dari Serie A, yaitu Como. Ya, kedua klub ini Santer diisukan berminat mendatangkan pemain asal Indonesia tersebut. Menurut teman-teman, jika Kevin Dix beneran dilepas klubnya di musim depan, klub mana nih yang cocok buat Kevin Dix? Komen di bawah ya. Selanjutnya ada nama Eliano Reijnders. Adik dari pemain utama AC Milan Tijani Reijnders ini, akhir-akhir ini setelah menandatangani perpanjangan kontrak bersama klubnya PEC Zwolle, Eliano Reijnders jadi sering diberi kesempatan bermain lebih oleh sang pelatih. Eliano pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada laga lanjutan Eredivisie PEC Zwolle versus Willem II, Eliano diberi kesempatan bermain. Pada laga itu permainan Eliano terlihat sangat bagus dan jadi pusat perhatian. Walau hanya bermain selama 58 menit, Eliano Reijnders mendapat rating yang cukup tinggi, yaitu 4,5. Lebih tinggi dari rata-rata rating yang didapat oleh rekannya, yang rata-rata hanya mendapat rating 3, sekian. Mari kita doakan semoga Eliano terus mendapatkan tempat utama di klubnya ya teman-teman. Semoga sering dikasih kesempatan bermain selama full time, dan pastinya mendapat tempat di Timnas Indonesia. Mengingat Eliano Reijnders ini adalah pemain yang gaya permainan simple dan lincah. Kalau yang Mimin lihat di klub, Eliano ini posisinya sama seperti Marcelino di Timnas ya teman-teman. Lanjut ke berita seputar AFF yang lagi ramai nih teman-teman. Setelah laga Indonesia versus Vietnam kemarin, yang hasilnya adalah kemenangan bagi Vietnam dengan skor tipis 1-0. Ternyata membuat publik Vietnam langsung jumawa loh teman-teman. Mereka bahkan merayakannya di jalanan, ibarat serasa lolos Piala Dunia gitu. Padahal yang mereka lawan itu Garuda Muda loh. Lawan pemain muda aja mereka kesulitan mencetak gol. Padahal Vietnam kemarin skuadnya sama seperti skuad di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Lihatlah perbedaan reaksi pelatih Vietnam dengan pelatih kita, Shin Tae-yong. Terlihat pelatih Vietnam sangat frustasi sekali ya teman-teman. Bahkan pelatih Vietnam meminta maaf secara terbuka karena gagal menang telak melawan Timnas Indonesia. Apalagi media Vietnam. Dan para pengamatnya langsung mengutarakan kata-kata yang meremehkan. Ada satu pengamat Vietnam berkata seperti ini, "Indonesia tanpa pemain Belanda bukanlah apa-apa," ujar pengamat Vietnam tersebut. Biasa ya teman-teman, Nguyen ini banyak alasannya. Kita kasih senang dulu saja mereka, masa iya sekelas pemain Serie A seperti Jay Itzes suruh main AFF, kan gak lucu ya teman-teman. Bahkan Bapak Erick Thohir juga mengutarakan seperti ini soal AFF. Nah, mungkin kita maksa, Jay pulang main.
Saya dari awal kan memang tidak memaksakan semua pemain harus gabung. Justru ini prioritas kita meningkatkan pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia. Ya, tetapi kalau yang dari luar bisa, ya seperti Rafael, Marcelino, ya sangat welcome. Ya, dan ingat yang saya ingatkan, pemain juga ada capeknya. Lanjut, ada berita yang lagi ramai soal Pak Erick Thohir yang meminta Coach Shin Tae-yong untuk jangan mengeluh soal format turnamen AFF. Berita ini jangan ditelan mentah-mentah ya teman-teman. Jangan mau opini kita digiring oleh wartawan-wartawan ini. Jadi ceritanya, Coach Shin Tae-yong saat konferensi pers, biasa dong pasti ada tanya jawab sama wartawan. Nah, kebetulan ada wartawan yang bertanya kepada Coach Shin, bagaimana tanggapannya dengan format AFF? Tentu saja sebagai pelatih dan juga sesama manusia, menjawab apa adanya, yang pastinya itu jawaban kita semua, jika benar AFF adalah ajang yang melelahkan. Akan tetapi seperti biasa, wartawan justru memakai jawaban Shin Tae-yong ini untuk bertanya kepada Pak Erick. Wartawan bertanya kepada Pak Erick seperti ini, gimana tanggapan Bapak soal Coach Shin yang mengeluh soal format AFF? Dari sini saja kita sudah menilai jika wartawan ini sudah benar-benar kocak ya teman-teman. Jika ingin bertanya ke Pak Erick, harusnya wartawan memakai pertanyaan yang sama yang ditanyakan ke Coach Shin. Ini malah bawa-bawa nama Coach Shin Tae-yong. Kan jadi seperti bikin suasana jadi keruh, dan buat opini publik jadi berbeda-beda. Dan begini jawaban Pak Erick Thohir. Jangan banyak bicara, jangan banyak keluh. Kita fokus aja lah. Ya semua format masih melelahkan. Karena itu kan saya tidak memaksa Liga Putih, kita fokus ke pemain muda. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di Liga Eropa, mereka main di liganya, habis itu main Champions League juga di tengah. Ya. Tentunya jawaban Pak Erick ini bukan ditunjukkan hanya kepada Coach Shin Tae-yong. Yah teman-teman, Erick Thohir menegaskan, tak ada turnamen yang tak melelahkan. Bahkan di Eropa pun sama. Jadi alangkah baiknya kita tetap fokus dan berkomitmen dengan tujuan awal yang kita buat. PSSI baik, pelatih baik, dan medianya juga harus baik. Jadi mari saling bersinergi, ujar Pak Erick Thohir. Lanjut, ngomong-ngomong soal Pak Erick Thohir, PSSI saat ini kebanjiran dana. Dalam unggahan terbaru Pak Erick Thohir, sponsor-sponsor mulai bertambah masuk untuk mendukung program-program yang disuguhkan PSSI. Nilainya pun bukan main-main loh teman-teman, sekitar hampir 700 miliar. Dana ini akan digunakan PSSI untuk mendukung program-program yang ada. Keren banget kan PSSI kita sekarang ya teman-teman? Ya itulah berita-berita yang sedang naik hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungan yang teman-teman berikan. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua ya. Sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.